بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. طيب jemaah, terakhir kita sudah nyampe di surat apa, ayat berapa? Yes, tukang catatnya belum datang. Surat apa? Surat Al-A'raf ayat berapa? 58 sekarang 48. Baik. Sudah ketemu semua? Jadinya ayat berapa jadinya? Sekarang 51. Taib. Sudah ketemu semua? Halaman 156 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله
ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Baik jemaah, di ayat yang ke-55 itu ada berapa hukum bacaan tajwid yang ada di ayat tersebut? Sebutkan semua. Ada berapa? Termasuk tanda wakufnya ya, dihitung. Ada 12. Baik, ada yang berbeda mungkin? Tiga 13 tambah banyak, insyaallah. Jadinya ada berapa? 13. Masya Allah. Terus 12, 13. Mari kita hitung ya. Yang pertama, Udi qalqala sura. Kenapa? Karena di sini qalqala sukunnya asli dan ada di tengah. Terus mad tabi'i. Yang ketiga ra tadkhim. Kemudian yang keempat kumta. Bacaan apa ini? Idhar syafawi. Apa yang dinamakan idhar syafawi? Setiap mim sukun bertemu selain mim dan ba maka dibaca jelas di bibir ya. Baik. Yang kelima ra tafkhim di kalimat uru. Kemudian yang keenam awwa. Bacaan apa ini? Idgham bi gunna. Apa yang dinamakan bacaan idgham bi gunna? Ya, setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw, maka ya suara atau bunyi nun sukun atau tanwin melebur ke huruf ya, nun, mim, waw disertai dengung. Santum. Terus yang ketujuh wa khufya. Ada tanda apa di situ? Ada tanda qaf lam ya, punya anak jim ini, punya tem qaf lam semua. Baik, kalau qaf lam itu apa kepanjangannya? Al-waqfu aula, maksudnya berhenti lebih baik. Kemudian yang kedelapan inna. Bacaan apa itu? Ghunna musyaddada. Apa yang dinamakan bacaan ghunna? Setiap nun dan mim bertasydid maka dibaca mendengung. 9 hu. Apa ini? Mad silah apa? Mad silah sughra. Apa yang dinamakan mad silah sughra? Ya, yaitu mad silah atau hu hi dhamir yang bertemu huruf hidup selain hamzah. Taib. Kemudian yang ke 10 ya, 10 tadi 9 ya, hu 10. Tak, biar valid kita hitung lagi ya. Qalqala, kemudian matabi'i, ra tabkhim, idhar syafawi, ra tabkhim, kemudian 6 idgham bi gunna, yang ke-7 tanda waqaf tadi, ke-8 gunna, kemudian 9 mad silah. Berarti yang ke-10 la. Apa ini? Mad tabi'i. Kemudian yang ke-11 ya, apa ini? Al-qamariyah. Apa yang dinamakan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah?
Setiap alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang jumlahnya 14 berkumpul di dalam lafaz atau kalimat abghi hajjaka wa khaf mahu. Harus hafalan tuh ya. Baik, yang ke-12. Ya, terakhir apa sih, ada lagi nih? Ya. Di mana jim? Kenapa? Tapi ini akhir ayat. Ya, hitung satu berarti ya. Kan akhir ayat. Antum akhir ayat itu kan harusnya berhenti. Mau ada jim, enggak ada jim ya. Ada qaf lam atau enggak, kalau akhir ayat itu harusnya memang berhenti. Berarti kita di sini cuma nganggap mad arid lis sukun. Jadi yang dimaksud ketika tanda waqaf itu ada di tengah-tengah katanya, jadi tengah kalimatnya. Kalau di ujung enggak kita anggap ya. Enggak apa-apa. Antum benar semua ya. Enggak ada yang salah yang jawab 12 ataupun yang 13 ya. Baik. Baik, silakan Mas. Dari antum. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Thayyib wa tama'a itu bacaan apa itu? Mad iwad. Apa yang dinamakan mad iwad? Yang dibaca waqaf selain maka dibaca panjang 2 harakat asantum. Thayyib, ba'dahu. Kenapa panjang sekali? Ini mad apa ini jemaah? Mad tabi'i, harusnya dibaca berapa harakat? Ya, baca 2. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته hatta. Jadi kalau ada tasydid itu ditekan bacanya. Ayo, ulangi lagi. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan wa suqna la suqna bi baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma' Perhatikan, jim ketika sukun tidak boleh ada hembusan nafasnya, bukan fa akhrajna, fa akhraj, raj. Ulangi lagi. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Fa akhrajna bihi كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Min kulli, ya. Ini bacaan apa ini? Minku. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ya. Di min kulli thamarat, min kulli, ya. Itu bacaan apa? Minku. Bacaan apa, Pak? Ikhfa apa? Ini Pak halki ada hukum baru tadi. Gimana cara bacanya kalau ikhfa halki itu? Ayo gitu nih, kan di sini ya. Ayo. Ikhfa apa ini cuma? Taib. Ikhfa apa jadinya? Ikhfa hakiki. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Apa saja?
ta jim zai sin shin sad dad ta dha fa qaf kaf. Ahsantum ba'dahu. Oh, belum ada orang. Ini baterainya yang habis. Ini habis. Ya. Sudah berhenti. Ya, Anda matikan yang ini. Coba lagi. No, berarti ini berarti. Iya. Cik, Anda matikan. Udah, enggak apa-apa. Tak pakai ini aja, cukup. Cek. Oh, aman. Ayo. Baik, ayat selanjutnya 58. wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bil idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم إدغام يقولنا أيوه كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Tayyib. Pak Selamat, sama seperti yang lain, pertanyaan dulu. Al-ayat, di ayat itu bacaan apa? Nusarriful ayat, bacaan apa? Ketemu Pak? Ya, kadzalika nusarriful ayati, yang ana tanyakan a-nya itu bacaan apa? Mad badal. Apa yang dinamakan mad badal? Ya, benar jawabannya mad badal, tapi apa yang dinamakan mad badal? Iya. Jadi mad badal itu sebetulnya kalau definisinya bisa banyak ya. Pertama, bisa seperti biasa kita sampaikan. Jadi mad yang diawali oleh hamzah atau hamzah yang dibaca panjang gitu aja. A, I, U yang dibaca panjang boleh ya. Sama saja. Intinya mad badal itu adalah mad yang diawali oleh hamzah ya. Jadi fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun yang diawali oleh hamzah. Namanya mad badal. Panjang bacaannya 2 harakat. Asantum ba'dahu. Oh, enggak, kalau iyanya mad tabi'i. Ya. Kecuali mad badal syaratnya harus ada hamzah di awal mad, itu aja ya. Kalau enggak ada hamzah ya enggak mad badal. Baik. 59. Laqad arsalna Nuhan. Mad tabi'i. Ayo. Laqad arsalna Nuhan. Laqad arsalna لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ghairuh. Kalau berhenti di ghairuh berarti ruhnya dibaca pendek. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
Ghairuh. Ghairuh. Ya, ulangi lagi. min ilahin ghairuh. Oh. Ruhnya tidak dipanjangin, Pak. Ruh. Ruh gitu ya. Ghairuh. Ghairuh. Ya, ulangi lagi. min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Baik. Di kalimat malakummi kummin, ya, itu bacaan apa? Yang antum baca tadi. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kummi itu bacaan apa? Idgham mimi atau idgham mithli, ya. Apa yang dinamakan idgham mimi? Apa yang dinamakan idgham mimi? Mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka mim yang pertama dimasukkan atau melebur ke mim yang kedua disertai dengung. Asantum. Baik, ba'dahu. Qala al-mala'u min qawmihi inna la. Coba ulangi lagi, diatur napasnya. Yuk. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Asantum. Hi di qaumihi, bacaan apa ini? Hi di lafaz min qaumihi inna, bacaan apa ini? Coba diingat-ingat dulu, jangan minta bantuan ya. Jangan dibantu ya. Coba diingat-ingat. Ya, kita tunggu. Mad apa namanya? Ya, diingat-ingat, enggak apa-apa. Ya, setengah jam kita tunggu. Pas? Oh, bentar ya. Kalau ada hu, hi, mad apa namanya? Mad. Tadi sudah ada yang pertama, Anda jawab tadi ditanya. Bukan yang pertama, pokoknya tadi ada ya. Anda tanyakan tadi. Mad apa? Nyerah? Pas? Ya wis, ya apa ini? Mad apa jemaah? Coba kasih bocoran. Mad sila kubro. Iya, tadi mau jawab itu tapi enggak keluar gitu. Apa yang dinamakan mad sila kubro? Mad sila yang bertemu dengan huruf hamzah. Mad sila itu apa? Mad sila itu hu, hi, dhamir ya, yang diapit oleh dua hu, hi yang diapit oleh dua huruf hidup ya, oleh huruf hidup, namanya mad sila. Kalau bertemu hamzah namanya mad sila kubro. Kalau ketika diapit huruf tadi bertemu dengan selain hamzah maka namanya mad sila sughra. Panjang bacaannya sama, beda. Kalau mad sila sughra sama dengan mad tabi'i, dua harakat. Tapi kalau mad sila kubro sama dengan mad kok mad iwad jemaah? Sama dengan mad? Iya, enggak ada mad wajib munfasil ya. Adanya mad wajib muttasil ya. Ayo, ba'dahu. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Bentar Pak. Ini yang bingung yang nanya ini, bukan yang jawab ya. Baik. Mirrabbi ya, mirra itu ada berapa bacaan, sebutkan semua. Mirra ya. Dua. Yang pertama idgham bila gunnah. Apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam, maka dibaca masuk
Ya, maka bunyi nun sukun atau tanwin melebur ke huruf lam atau ra tidak disertai. Ya, tayyib. Yang kedua, ra apa? Ra tafkhim. Tayyib jemaah. Sebelum lanjut sebutkan coba ra yang dibaca tafkhim. 1. Ra fathah atau fathatain. 2. Ra dhamma atau dhammatain. Yang ketiga, ra sukun didahului oleh harokat fathah atau dhamma. Yang keempat, ra sukun didahului oleh harokat kasrah dan setelahnya huruf isti'la berharokat fathah atau dhamma. Karena kalau huruf isti'la-nya berharokat kasrah nanti boleh dibaca dua, boleh tipis boleh tebal. Ya. Terus yang kelima, ra sukun karena waqaf. Ayo jemaah. Contohnya khair itu dibaca tipis apa tebal ini? Dibaca tipis kalau ini. Ya. Ayo yang kelima apa? Ra sukun karena waqaf. Hamzah wasal. Contohnya ya bukan karena waqaf itu. Ra sukun karena waqaf. Ayo jemaah. Ada 8 jemaah, baru disebutkan 4 tadi. BR ya. Yuk lanjut dulu. Nanti di akhir kita tanya lagi. Ada kesempatan untuk nyontek dulu, ayo. Ya Mas, ba'dahu. Tayyib. Di sini ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah atau lafaz Allah itu mempunyai berapa hukum? Sebutkan semua. Ada 3. Apa saja yang 3 itu? Loh enggak. Yang anak tanyakan lafzul jalalahnya ya. Lafzul jalalah itu boleh dibaca berapa? Paham kan maksudnya? Lafaz Allah itu kan memiliki bacaan sendiri, ada hukum sendiri kan, yang biasa disebut dengan lafzul jalalah. Nah, itu ada berapa hukumnya? Ada 2. Yang pertama, tebal atau tafkhim. Kapan? Kapan yang dibaca tebal atau tafkhim? Apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhamma. Yang kedua, dibaca tarqiq atau tipis. Kapan? Apabila lafaz Allah didahului oleh harokat kasrah, itu namanya hukumnya lafzul jalalah ya. Kalau anda tanya lafaz Allah ya, ini ada bacaan apa saja, nah baru jawabannya gitu ya. Kalau tanya hukumnya apa, berarti lafaz Allah itu hukumnya ada berapa? Ada 2, ada tafkhim, ada tarqiq ya. Taib, ba'dahu. Tayyib. Perhatikan, al-jaa. Yang anak tanyakan jaa, ini namanya bacaan apa? Mad wajib muttasil. Apa yang dinamakan mad wajib muttasil? Satu kalimat maka dibaca berapa? Panjang 4 atau 5 harokat. Asantum, ba'dahu. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ulangi lagi. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ya.
kalau baca tanwin itu sama dengan baca huruf sukun. Konsep membaca huruf sukun itu ditekan. Begitu pula ketika ada tanwin harus ditekan. Tidak boleh qauman amin, qauman a, qauman a. Nah, ini bacaan apa ini? Ya, tuh, anak nanya saya beliau, jangan dijawab ya. Ayo. Bacaan apa ini? Idhar halqi. Apa yang dinamakan idhar halqi? Terus ainnya 2 kali. Iya. Hamzah alif. Oh, hamzah sama alif beda ya? Ya. Ain ain. Hamzah ha ain ha ghain kha itu ya. Hamzah ha ain ha ghain kha maka dibaca jelas. Baik, masih pertanyaan buat antum ya. Kalau nggak bisa jawab buat semua. Idhar itu ada berapa? Ya, yang kita pelajaran di buku hitam itu ada berapa idhar? Ayo, bacaan idhar itu ada berapa? Ayo jemaah. Ada 2. Antum ini. Ya. Di hukum alif lam itu ada idhar namanya idhar qamariyah. Betul enggak? Terus di hukum nun sukun ada idhar namanya idhar halqi. Di hukum mim sukun ada idhar namanya idhar syafawi ya, yaitu ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Terus ada lagi idhar namanya idhar mutlaq atau idhar wajib. Apa itu? Ketika nun sukun bertemu dengan huruf iya atau waw dalam satu kata. Pada dasarnya, konsep dasarnya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf nun atau waw, ya apa? Ya atau waw itu namanya bacaan idgham bihunnah. Tapi kalau bertemu dalam satu kata, nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kata, maka wajib dibaca jelas. Namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Contohnya ad-dunya qinwanun bunyanun sinwanun. Hanya ada 4 dalam Al-Quran. Ada idhar lagi enggak? Ya, berarti berapa jemaah? Iya, jangan jawab 2 ya. Ayo, baik. Lanjut, ba'dahu. Kita baru ngomongin idhar tadi ya, ya. Idhar itu dibaca jelas tanpa ditahan. Tadi hamzah juga disebutkan sudah. Hamzah ha ain ha wa in kha. Berarti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, maka harus dibaca jelas tanpa ditahan. Ayo, ulangi lagi. Wa ila adin akhahum huda qala ya. Kenapa lanya panjang? Apa yang bikin lanya panjang? Ini harusnya panjang atau pendek? Pak, tadi kola itu kola apa kola? Gimana? Iya, lanya panjang atau pendek? Pendek, baca pendek. Kola ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Baca, perhatikan semuanya ya. Ghain ya, bukan khairu tapi Allah. Meskipun huruf ghain sama dengan huruf kha tempat keluarnya, tapi sifatnya berbeda ya. Ya. Kha bukan khairu tapi Allah. Ghairu. Kedua-duanya sama-sama huruf tebal, sama-sama huruf isti'la. Ghairu. Ya, coba ulangi lagi, Pak. Jangan kau, jangan mirip kaf ya. Qala sama qaf yang pertama sama ya qaumi sama-sama huruf qaf. Porsi bacaannya harus sama. Qala ya qaumi, ulangi lagi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Taib. Huda ada berapa bacaan ini? Ada berapa bacaan ya? Ada 2 ya. Ya.
Tayyib. Menurut antum ada berapa ini jemaah? Ada 3 karena di sini ada tanda waqaf. Enggak, jawaban antum benar ya, cuma kurang 1 aja ya. Tayyib. Apa di sini? Kalau punya anak qaf lam ya. Tayyib, sama ya. Tayyib. Asantum al-waqf aula, lebih baik berhenti ba'dahu. Alladzina itu ada berapa bacaan, Mak? Sebutkan semua. Ada berapa? Ya, ada berapa bacaan dulu? Ada 2. Yang pertama, ya, apa yang namakan alif lam syamsiyah atau asyamsiyah? Idgham syamsiyah atau asyamsiyah? Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yang jumlahnya 14. Ya, apa saja hurufnya? Ayo, jamaah, hurufnya selain Abdul Hajjah wa Haf Hakim Musad, ya apa saja ya? Ayo, hurufnya berpasangan jemaah. Ayo apanya? Ta, tha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, nun, nam atau lam, nun ya. Ya, baik. Itu ya. Baik. Yang ayat terakhir coba dibaca bersama-sama jemaah. Jadi satu nafas. Ayo. Ada tanda wakaf enggak di situ? Enggak ada, berarti jadi satu nafas. Ayo. 2 3. Taib. Sebelum diakhiri, kembali lagi hukum ra tadi. Sudah ketemu jawabannya kan? Yuk, hukum ra itu ada 8 kan ya? Apa namanya? Yang dibaca tafkhim ra itu ada 8. 1, ra fathah atau fathatain. Yang kedua, ra dhamma atau dhammatain. Yang ketiga, ra sukun. Ya, yang diawali oleh fathah atau dhamma. Yang keempat, ra sukun yang didahului oleh harakat kasrah, setelahnya huruf isti'la berharakat fathah atau dhamma. Yang kelima, ayo dilihat tuh bukunya tuh, di halaman berapa? Ayo, ra sukun didahului hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Contohnya, ya, bagus. Terus yang keenam, ra sukun. Ayo, bingung antum? Gimana ini? Contohnya syakur. Apa itu? Ra sukun karena waqaf didahului huruf sukun atau huruf mati, dan didahului huruf berharakat dhamma. Baik. Terus yang ketujuh, ra sukun karena waqaf. Iya. Baik. Didahului huruf sukun selain iya dan didahului oleh harakat fathah. Contohnya, loh, ada iya kata antum selain iya tadi. Ayo, ya apa antum? Kalau ada iya-nya berarti jadi tipis ya. Ya, coba contohnya apa di situ? Ra sukun didahului huruf sukun selain iya dan sebelumnya berharakat fathah kata antum. Ayo, contohnya apa? Itu yang didahului hamzah wasal gitu ya. wal asr ya.
wal 'asr ya. Baik. Yang terakhir apa? Itu tadi ke berapa? Hah? Yang terakhir bertemu huruf isti'la. Gimana? Lengkapnya gimana itu? Ra sukun. yang digawe dengan kasrah. Iya, tadi sudah kita sebutkan di awal tapi ini tadi ya. Berarti apa yang belum disebut? Ayo. Bingung Ustaz? Ya bingung, jarang dibaca. Jadi antum harus sering dibaca, dipraktekin ya. Biar enggak bingung. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan datang. Kita insyaallah nanti di awal-awal pertemuan di pekan depan kita bahas tentang nun wiqayah, belum kita bahas ya. Belum ya, nanti kita bahas itu di awal. Habis itu kita baru ngaji ya kayak biasanya. Biar materinya tuntas sampai akhir ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jemaah ditandain ya. Ayat berapa yang terakhir dibaca tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.